Beni Tunggul atas kesempatan dan waktunya. Namun demikian dapat saya sampaikan juga pada malam hari ini saya tidak mewakili FTS Center Jakarta Kemendak, tetapi secara apa yang kami sampaikan, saya sampaikan itu tidak mengurangi lah kualitas dari apa yang mau kita obrolkan malam hari ini. Jadi perkenalkan saya Sepris Tumeang. Kebetulan juga saya pelaku usaha sebelumnya, saya mendirikan PT Auto Buana Sejahtera. Mengenai saya sepertinya waktunya sangat singkat, jadi saya langsung ke presentasi saya. Mohon ditampilkan Bu Marlina. Ya, ini dari bukan saya sih. Ya. Untuk yang ya, jadi biar supaya kita lanjut saja menyusul dengan materinya. Co-hostnya mungkin bisa ditampilkan materinya untuk Pak Sepris Tumeang. Pak Dudu. Ya, sebentar, Bu. Bentar ya Pak Sepri. Kita mulai sinyalnya. Mungkin Pak Sepri langsung aja Pak Sepri. Ya, oke ya. Sambil ini Pak. Ya baik. Paralel aja dengan materi di share. Jadi tadi juga saya catatkan beberapa hal mengenai malam hari ini ngobrol online kita. Saya sendiri disampaikan Pak Beni untuk membawakan materi strategi promosi produk UMKM Go Export. Seperti itu ya Pak Beni ya. Ya. Jadi sekiranya seperti ini saya tadi catatkan juga beberapa hal nanti sesuai dengan materi saya juga bahwa awal kita produk ini pelaku usaha ini harus memastikan bagaimana pelaku usaha ini menyiapkan di awal badan hukumnya, usahanya seperti apa. Lalu aspek yang kita mau pastikan adalah aspek pemasarannya. Nah, kalau di dalam tema ini strategi Pak maaf Pak, termut mic-nya. Ya, jadi dari tema yang diberikan kepada saya, strategi promosi berarti bagian dari pemasaran, aspek pemasaran. Dan di sini juga saya lihat dan saya catatkan beberapa hal dari narasumber sebelumnya mengenai pemasaran. Silakan dilanjut Bu materinya Bu di slide. Oke, next slide Pak Dudu. Ya. Nah, jadi supaya singkat saja, supaya kita sama-sama karena ini sifatnya ngobrol. Jadi berdiskusi ringan bagaimana kita sama-sama memiliki konsep yang sama mengenai pemasaran. Jadi pemasaran itulah menciptakan nilai pelanggan. Jadi dari tadi awal saudara-saudara narasumber sampaikan, jadi intinya adalah produknya, ya produknya, nilai yang akan kita tawarkan ke pelanggan ini seperti apa, ya kan itu. Itulah konsep dari pemasaran. Ketika itulah kita membina hubungan kepada calon pelanggan kita atau buyer. Jadi dilanjut aja Bu, sepertinya nggak tampil. Oke Pak Dudu silakan, mohon dilanjut. Ya Bu. Next. Jadi sebenarnya secara lengkap saya sampaikan juga ada perencanaan strategi perusahaan. Nah ini mungkin perbedaan PowerPoint-nya kali ya, software-nya. Kita sampaikan bahwa untuk melakukan pemasaran ada proses sederhana. Proses sederhana yaitu pertama, merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Nah, tadi juga disampaikan Pak Yoga, bagaimana pelanggan-pelanggan atau buyer di sana, atau end user lah, yang di Brunei, memiliki keinginan atau kebutuhan sendiri dalam komoditinya, dan kebutuhan produknya. Nah, ini bagian dari proses pemasaran yang harus kita tetapkan di awal. Selanjutnya, ya memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Itu yang kedua. Tadi juga disampaikan bahwa kita harus memahami market mana yang akan kita ambil. Jadi kalau bisa bicara kita global market atau pasar global, kita harus tetapkan pasar mana mau kita ambil, ya kan? Karena negara ini, dunia ini ratusan negara. Kalau kita menyiapkan suatu produk dengan senjata atau peluru yang terbatas, ya kita juga harus mensegmentasikan segmen apa yang mau kita ambil. Tadi contohnya Pak H.E. Risman sangat jelas bahwa komoditinya ada komoditi yang segmented. Contohnya
jam yang akan masuk kepada kebutuhan saudara-saudara kita yang muslim. Contoh seperti itu, karena adanya bahasa Arab. Nah, ini kan segmented, jadi artinya sudah jelas bahwa produk komoditinya Pak Herisman ini sudah jelas bisa masuk ke Brunei, contohnya seperti itu. Jadi kita petakan dulu kebutuhan pasarnya sendiri, kebutuhan pasar, lalu terakhir pelanggannya yang akan memakainya seperti apa. Nah, ini sangat jelas ya. Ini kondisi yang kedua, step kedua. Ketiga, kita membangun program pemasaran ya. Tadi promosinya seperti apa? Ya kan, promosinya yang harus terintegrasi. Kalau sudah sekarang zamannya IT, ya kita harus bangun promosi-promosi yang terintegrasi dengan marketplace, contohnya, atau terintegrasi dengan pihak-pihak yang memiliki jaringan-jaringan di suatu negara. Selanjutnya, kita juga membangun hubungan untuk menguntungkan dan menciptakan kepuasan. Nah, pemasaran ini adalah konsepnya bagaimana memuaskan pelanggan kita yang tadi Pak Yoga juga sampaikan ketika pertama kali mengirimkan satu kontainer kondisinya bagus, ketika pengiriman kedua kondisinya tidak bagus kualitasnya. Ini kepuasan pelanggan diuji pada pengiriman kedua. Ketika pengiriman kedua miss, ya rusak hubungan itu. Nah, inilah konsep pemasaran. Konsep pemasaran itu bagaimana kita membangun produk komoditi kita, menciptakan nilai bagi konsumen kita, bagi pelanggan kita. Jadi memang kita harus hati-hati. Beda dengan konsep penjualan. Kalau konsep penjualan, dia hanya berpikir pada volume, berapa banyak yang kita harus jual, tanpa kita berpikir after sales service-nya. Jadi inilah yang kita bicara pada model proses pemasaran. Nah, terakhir, step selanjutnya adalah titik akhirnya adalah kita mendapatkan nilai dari pelanggan itu. Kepuasan apa yang diterima mereka. Ketika puas, pelanggan ini atau buyer atau yang negara tertuju, dia akan repeat, akan berulang. Terjadilah pemesanan berikutnya, pemesanan selanjutnya, atau mungkin saja kontrak dalam 1 tahun. Ketika itu kita akan jelas bagaimana volume komunitas. Selanjutnya, Bu. Ya, ini perencanaan strategi ya. Saya kira ini di PowerPoint-nya yang saya sampaikan kelihatan jelas. Jadi perencanaan strategi inilah mengembangkan dan mempertahankan kecocokan strategi. Jadi kalau sudah ada kecocokan dengan suatu negara, kita mau masuk ke segmentasi atau target market yang jelas, misalnya contoh Brunei, ya kita harus mempertahankan strategi-strategi dengan tujuan, kemampuan, organisasi atau internal kita yang disertai dengan peluang pasar. Jadi kalau tadi di Brunei, peluang pasarnya adalah contoh tadi saya lihat itu produk kayu, contoh. Nah, ini harus kita persiapkan kemampuan kita secara strategis dan kemampuan internal kita. Itu yang bisa kita sampaikan dalam strategi perusahaan. Selanjutnya, Bu, dilanjut strategi. Nah, selanjutnya ini ya tadi bagian dari promosi ini adalah bagian dari marketing mix atau bauran pemasaran. Jadi ada aspek, ada 5P. Kalau biasanya Bapak Ibu ketahui, ada produk, ada price, ada promosi ya, ada tempat juga place. Nah, inilah harus kita ketahui kalau memang bagi saudara-saudara kita UMKM, pelaku usaha ingin masuk kepada market yang lebih jelas. Ya, kita kalau bisa bicara kita sebagai trader ya kita harus membangun itu dulu. Kalau kita bicara sebagai produsen kita harus membangun dulu produk apa yang mau kita jual. Nah, tadi disampaikan Pak Herisman itu sangat jelas produknya. Nah, baru produknya itulah yang harus kita bangun memiliki nilai. Nah, selanjutnya Bu, ditindak lanjut slide berikutnya. Nah, ini marketing mix. Kalau di dunia pemasaran, memang marketing mix ini sebenarnya bukan 4, tapi 7. Jadi 7 inilah yang menjadi bagian dari marketing mix atau bauran pemasaran. Yang 3 di belakang itu ada people, ada process, ada dan itu biasanya pada produk jasa. Produk ini ada 2, produk barang dan jasa. Nah, yang ketiga ini adalah yang terakhir ini adalah produk jasa seperti hotel. Hotel yang menservis atau produknya sendiri adalah orang. Ya kan, orang yang memberikan kemampuan pelayanan servis ya itu di produk jasa. Kalau kita bicara produk barang itu pada 4 nomor sebelumnya. Selanjutnya Bu. Nah, ini juga dapat supaya kita sama konsepnya. Konsepnya adalah perbedaan pemasaran dan penjualan. Nah, saya selalu menyampaikan pada beberapa konsultasi
ya ataupun diskusi, kita harus dulu sama-sama sepakat bahwa ada konsep pemasaran, ada konsep penjualan. Kalau konsep pemasaran kita mencapai tujuan organisasi, kita punya usaha, kita punya organisasi usaha, kita capai tujuan kita, ya, dengan pengetahuan kebutuhan dan keinginan. Jadi aspek pemasaran atau konsep pemasaran ini dari kebutuhan dan keinginan. Inilah yang berbeda. Nah, Brunei adalah sebagai salah satu negara yang sangat jelas ada nilai-nilai kebutuhan dan keinginan. Makanya tadi Pak Yoga sampaikan bahwa di sana tidak bisa memasuk kepada market tradisional atau market pasar, karena mereka langsung kepada modern trade, ya kan, langsung ke swalayan dan sebagainya. Berarti ada nilai-nilai tertentu atau kebutuhan atau keinginan yang menjadi target kita. Nah, inilah aspek pemasaran yang harus kita lakukan untuk masuk ke negara Brunei. Nah, kalau konsep penjualan itu ujung-ujungnya atau outputnya atau outcome-nya adalah dari volume penjualan. Jadi dia tidak ada lagi memikirkan bagaimana promosinya, ya, promosinya pun tidak terlalu seperti harus dipikirkan mereknya, kemasannya dan sebagainya. Dia hanya fokus pada volume. Berapa ton yang harus masuk dalam penjualan itu? Ya, target dari yang diproduksi itulah menjadi target dia yang harus diselesaikan. Itulah kalau kita bicara penjualan, konsep penjualan. Nah, hal inilah yang harus kita sampaikan. Kadang-kala kita menyampaikan saya adalah pemasaran. Nah, kalau aspek pemasaran dia harus tahu dulu keinginan dan kebutuhan dari calon pelanggan dia atau calon buyer dia. Nah, ini yang harus kita clearkan mengenai aspek pemasaran penjualan. Selanjutnya, nah ini sebenarnya lebih masuk ke pasar globalnya, strategi seperti apa. Kalau di slide saya jelas bahwa posisi strategis itu ada posisi strategis pesaing dalam pasar geografis. Jadi kita dibedakan dalam geografis. Nah, ini harus kita pahami bersama bagaimana kita harus memetakan posisi Indonesia sendiri ke negara yang lain. Nah, inilah masuk ke pasar global, karena pasar global itu sangat berbeda dengan domestik. Ya, dengan misalnya lokal Indonesia, pasti banyak hal-hal yang harus kita lihat. Ya kan, dari aspek policy-nya, kebijakannya, dari aspek persaingannya seperti apa, lalu belum lagi aspek-aspek yang lain. Nah, untuk masuk pasar global, kita tidak bisa melakukan dalam satu organisasi yang sendiri. Kita banyak peranan di sana. Ya, sebagai contoh, tadi dibilang Pak Yoga juga, saya catatkan, bahwa kita mau masuk ke Brunei, kita harus riset, harus memiliki marketing intelijen. Ya kan, bagaimana harga di sana, persaingan seperti apa, atau produk seperti apa, mereknya seperti apa, atau kemasannya seperti apa yang menjadi daya tarik masyarakat Brunei. Nah, ini hal-hal inilah masuk kepada aspek pemasaran untuk kita masuk ke pasar global. Strategi ini ya harus kita perhatikan. Lalu logistiknya, ya kan, bagaimana kita menghitung kemampuan kita menghitung transportasinya, menghitung kos-kos yang lain. Lanjutnya dengan finansial kita, bagaimana biaya-biaya yang harus kita siapkan untuk masuk ke pasar global. Nah, ini juga menjadi perhatian. Jangan juga ketika kita sudah punya produk, lalu kita sudah semangat untuk masuk ke pasar global, kita tidak menghitung kemampuan finansial kita. Karena masuk pasar global, beberapa cost harus kita perhitungkan lebih detail. Selanjutnya, nah ini bagian kalau saya menyampaikan, kita harus bicara pada resiko. Ya, kita punya semangat untuk masuk ke pasar global, tetapi kita tidak mengetahui resiko apa yang kita hadapi ketika masuk pasar global. Jangan sampai yang tadi, yang kedua, contohnya ketika sudah ada negosiasi dan yang paling utama adalah sales kontrak, ada deal, ada negosiasi di sana. Ya, kita harus perhatikan kalau ada kualitas yang reject saja, satu kontainer itu harus balik ke negara kita. Berarti kita harus mengeluarkan cost yang lebih tinggi lagi. Yang selanjutnya, kita juga jadi di blacklist di negara itu. Selain itu juga kita tidak tahu blacklist itu antara negara Brunei atau negara yang lain juga. Contohnya karena kita masuk ke ACTA, ASEAN Free Trade Agreement, kita harus pahami juga seperti itu. Akan menjadi blacklist dari aspek negara yang terdekat ASEAN. Jadi mungkin kita harus mengetahui lah
aspek-aspek seperti itu. Yang kedua, kita harus tahu culture bisnis negara asing. Jadi Brunei itu seperti apa, budayanya, ya, terus transaksi seperti apa, bagaimana cara transaksi di sana, apakah langsung B2B, B2C, atau e-commerce mereka lebih masuk ke market Brunei. Nah, hal ini menjadi resiko yang harus kita perhatikan juga. Yang ketiga, kita tidak memahami peraturan-peraturan dalam suatu negara, ya kan? Ya, contohnya ketika kita mau masuk produk komoditi kayu itu tadi Pak Risman, kalau mau ekspor kita harus menyiapkan namanya dokumen ilegal PKU, karena kita sebelum itu harus mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan. Nah, kita cek juga di negara tertuju apa yang menjadi istilahnya peraturan yang harus kita penuhi. Kita mengirimkan jam kayu, apakah di sana ada masalah? Contohnya kayu itu terdapat pada istilahnya adanya organisasi nasional dunia mengenai hutan lindung dan sebagainya. Ini harus jadi perhatian. Jangan sampai kita terjadi deal dengan buyer, ya. Ada peraturan negara yang kita tuju menjadikan dampak bagi kita persoalan. Kita sudah deal buyer tidak tahu mengenai peraturan di negaranya. Nah, ketika kita kirimkan di sana, custom atau bea cukai yang ada di negara tertuju mereject komoditi kita, disuruh kembali ke negara kita. Nah, ini akan menimbulkan biaya-biaya tak terduga. Jadi hal inilah menjadi bagian dari risiko yang harus kita ketahui. Selanjutnya keempat, negara asing mungkin mengubah hukum perdagangannya. Ya, kita lihatlah antara Amerika dengan Cina ada contohnya sebagai ada hukum-hukum perdagangan yang mereka ributkan dan memberikan dampak pada produk Cina yang tidak bisa masuk ke Amerika. Nah, itu contohnya bagian yang harus kita perhatikan juga. Jadi kita memang kalau memasang pasar global, kita harus tahu kondisi market, kondisi negara yang kita tuju. Selanjutnya, Bu. Ya, selanjutnya kita bicara pada global market entry strategi. Jadi untuk masuk ke pasar global ada 5 item strategi yang bisa kita masuk ke pasar global. Kalau kita tidak mampu dalam segi finansial atau dalam segi kemampuan yang lain, kita bisa melakukan ekspor dengan indirect, tidak langsung. Yaitu yang selalu mungkin didiskusikan adanya agregator atau adanya diaspora. Ini ekspor tidak langsung yang bisa kita lakukan. Ada ekspor langsung, direct ekspor. Kita langsung berkomunikasi dengan buyer, ya kita lakukan ekspor. Lalu yang ketiga ada joint venture, JV. Kita punya produk, ada suatu negara, ada buyer sangat tertarik dengan produk kita, atau kita sebut kalau di Indonesia itu ada maklon atau private label lah, masuk ke supermarket contohnya. Misalnya kita masuk ke Brunei, tadi mau masuk supermarket, ada pengusaha sana atau pengusaha sana tertarik dengan produk kita, mereka kita kerjasamakan dengan GV, contoh seperti itu. Ada strategi aliansi, lalu ada investasi PMA. Nah, ini hal-hal ini menjadi bagian dari strategi-strategi kita menghadapi market apabila kita memiliki kekurangan kemampuan atau kelemahan-kelemahan dalam hal tertentu. Next slide. Nah, ini sebenarnya kalau saya share ini customer behavior atau perilaku konsumen. Ini nggak terlihat. Sebenarnya saya ingin juga menyampaikan ini. Jadi setiap negara, karena kita bicara pasar global bukan domestic market, kita bicara pada perilaku konsumen di sana. Masing negara akan berbeda dari melihat setiap produk yang akan masuk ke negaranya. Jadi kita harus perhatikan juga mengenai aspek 4P-nya, pemasarannya, lalu aspek ekonominya, teknologi di sana. Ya, kalau kita masuk pasar Jepang contohnya dengan teknologi yang tinggi, ya kita harus mengikuti teknologi yang ada di sana. Ya, dengan produk-produk yang kita masuki. Terus ada aspek politik. Contohnya saya teringat ada diskusi mengenai ikan beku frozen fish, ikan namanya ikan kalau dibilang ikan dori ya, ikan dori itu ikan patin ya. Itu kan dari Vietnam contoh negaranya masuk ke Timur Tengah karena mereka tahu Vietnam ini sebagai produk yang tidak halal,
ya Indonesia memiliki kesempatan masuk ke pasar Timur Tengah, contohnya seperti aspek politik ini seperti ini mestinya kita ketahui. Lalu ada aspek budaya, ikatan emosional antara Indonesia dengan negara tertentu. Ini juga menjadi bagian yang harus kita ketahui dari aspek perilaku konsumen. Nah, selanjutnya sebenarnya di bagian berikutnya adalah kondisi pembeli, karakter pembelinya seperti apa. Yang tadi dibilang Pak Yoga, contoh di marketnya Brunei, mereka itu selalu melihat harga yang murah dengan kualitas tinggi. Nah, ini harus kita ketahui bersama bagaimana kita masuk ke sana. Lalu keputusan pembeli, kalau di Brunei itu apakah keputusan pembeli itu dari distributor atau dari pihak konsumen langsung, end user, ya kita harus ketahui juga aspek keputusan pembeli dari siapa, ya. Nah, selanjutnya respon pembeli dari produkkah, responnya dia, mereka, ya, merek ini merek terkenal atau merek yang diketahui dari suatu negara, ini harus kita ketahui juga. Lalu tadi saya sampaikan juga dari aspek distribusinya, distributornya siapa, lalu waktunya pembelian kita lihat atau masa-masa musiman, ya kita lihat juga bisa ketahui suatu negara musim tertentu mereka butuh komoditi produk tertentu. Nah, ini harus kita ketahui juga dari sisi perilaku konsumen. Lalu jumlah pembelian. Nah, selalu kita tidak memahami bahwa kita memasuki pasar global, kita bicara pada minimum order quantity. Karena kita tidak mungkin mengirim dalam 1 atau 2 unit produk. Tetapi kita bicara pada mass product, kapasitas produksinya seperti apa. Jadi jumlah pembelian ini harus kita ketahui dari awal. Makanya ketika dari sisi produk, kita harus tahu kapasitas produk kita sejauh mana. Volume produksinya seperti apa tiap bulannya. Nah, ini harus kita ketahui untuk mengetahui perilaku konsumen. Next. Selanjutnya itu bicara kita strategi merek, karena saya bicara promosi, bicara pemasaran secara utuhnya, ya memang saya sampaikan secara detail. Jadi merek ini memang suatu hal yang menjadi kebutuhan atau hal yang harus kita siapkan bagi pemilik produk. Nah, merek ini harusnya juga kita daftarkan ke negara melalui Kemenkumham, Dirjen Haki, supaya merek ini terdaftar dan tidak adanya sengketa-sengketa atau problem hukum ke depannya. Dan patut diketahui juga di Kemenkumham juga bisa mendaftarkan namanya merek internasional. Kalau kita masuk pasar global, kita akan bicara pada merek internasional. Jangan sampai kita memiliki merek ABC, contohnya masuk ke pasar Brunei ada merek ABC, jadi sengketa. Nah, merek ini harus kita ketahui juga, karena ini kebutuhan penyampaian pesan kita mengenai usaha kita, mengenai roh dari usaha kita adalah merek. Orang melihat kita membeli contoh produk Aqua, air mineral aja bicara Aqua, karena sudah masuk positioningnya merek Aqua ada air mineral. Ketika beli Aqua kita dikasih contohnya Ades, ya kan, Pit, padahal kita minta Aqua. Nah, inilah kekuatan merek sebenarnya. Kekuatan merek membuat positioning pikiran kita bahwa setiap kita meminta air mineral adalah Aqua, padahal yang diberikan adalah merek lain. Itulah kekuatan dari Aqua, padahal PT-nya bukan Aqua. Itu adalah merek. Selanjutnya, next. Ya, ini tujuan memiliki merek sebenarnya ada gambarnya, tapi nggak tampil di layar kita. Ada brand itu tujuannya seperti apa, ya menimbulkan kepercayaan ketika si pelanggan kita atau calon buyer kita melihat merek ini jaminan bagi diri dia bahwa memiliki merek itu memiliki kenyamanan bagi dirinya. Terus identitas bagi perusahaan kita merek itu. Terus harus ada nilai, ada strategi, ada logo, ada juga pemasarannya, aspeknya, ada aspek iklannya juga merek kita. Selanjutnya, next. Nah, sebenarnya ada strategi promosi dan pemasaran yang bisa kita ketahui bersama. Selanjutnya, next. Nah, ini bicara strategi promosi pemasaran yang harus kita siapkan adalah company profile. Jadi kita ketika mau bisnis matching dengan suatu buyer di suatu negara, kita siapkan company profile yang jelas, yang detail, dan yang pasti harus memiliki kreativitas. Ya, walaupun tidak mengurangi isi kontennya sendiri, tapi company profile ini adalah bagaimana menyampaikan pesan kita mengenai usaha kita. Nah, ini yang menjadi bagian yang harus kita persiapkan untuk dalam rangka promosi. Selanjutnya, next. Ada pameran dagang, ya kita pada saat ini pameran dagang kita ikut serta pada online yang belum bisa kita lakukan adalah pada saat offline.
Jadi pameran dagang merupakan bagian dari kita promosi. Selanjutnya ada slide berikutnya ada e-commerce, ya. E-commerce ini bagian dari strategi pemasaran kita, promosi kita untuk masuk ke market global. Marketplace kita ketahui ada Alibaba, ya, ada juga eBay atau Amazon, ada juga GoForward atau yang lain sebagainya. Banyak sekali marketplace yang ada di pasar global yang bisa kita ikuti. Nah, strategi promosi ini bisa kita ikut sertakan untuk menampilkan produk kita. Lalu juga bisa kita lakukan dengan email marketing, promosi kepada masing-masing email calon buyer yang Bapak Ibu ketahui dari data-data yang Bapak Ibu dapati. Setelah itu sudah selesai slide saya. Saya kira dengan waktu singkat ini saya sampaikan secara ringkas. Apabila ada pertanyaan atau ada yang perlu diskusikan, saya sangat senang sekali untuk kita berdiskusi pada malam hari. Itu saja dari saya, presentasi saya mengenai strategi promosi untuk UMKM masuk ke pasar global. Sekiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Pak Sepri Stumeang. Serasa kuliah berapa SKS nih? Alhamdulillah ya. Lebih apa ya? Lebih ke strateginya ya Pak ya, marketingnya ya. Kalau kita lihat kalau dari Bapak pemaparannya ada segmentasi ya Pak ya. Ya. Targeting, ada positioning pasti ya Pak ya. Dari situ kita bisa mempelajari karakter untuk menjadi seorang eksportir harus memperhatikan aspek mikro dan makro dari suatu negara ya Pak ya. Betul sekali. Lalu karakteristik juga itu masuk ke dalam segmentasi pasar dan targeting pasar untuk branding juga, untuk brand-brandnya juga harus kita daftarkan ya Pak ya, supaya tidak ada sengketa ya Pak ya, seperti itu. Dan untuk jangan lupa kompronya dibuat semenarik mungkin untuk bisa di-share ke berbagai komunitas dan stakeholders ya Pak, agar bisa menarik minat dari calon buyer, seperti itu ya Pak ya. Oke, mungkin secara singkatnya saya simpulkan seperti itu. Untuk pembicara dari UMKM satu lagi, Bu Ifriyawani, sepertinya ada kendala ini ya, ada kendala jaringan. Kita langsung saja ke tanya jawab. Untuk yang di sini bisa bertanya langsung atau seperti apa nih? Bisa melalui chat. Sebentar, saya cek dulu. Ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Mungkin bisa raise hand. Langsung saja. Teman-teman yang di sini. Yang mau ditanyakan ke para UMKM, Pak Muhammad, Pak Harisman, ada Pak Yogo Pamungkas dari KBRI, Brunei Darussalam. Yes, silakan Pak. Nama dan dari mana ya Pak? Bu Merlina, bacain aja ya, ada pertanyaannya. Oh, ada pertanyaan. Oke, dibacain aja ya. Ini pertanyaan banyak sih, tapi kayaknya sudah termasuk di materi tadi ya. Ada beberapa yang sudah masuk ke materi. Jadi untuk hijab ya, peluang hijab. Peluang hijab tadi sudah disampaikan oleh Pak Yogo ya Pak ya, bahwa fashion itu masuk ya Pak Yogo ya. Punten Pak, bisa dijabarkan untuk yang potensi produknya lagi Pak Yogo? Ya, terima kasih Ibu. Untuk hijab memang di Brunei hijab ini biasa digunakan oleh masyarakat setempat, sudah banyak. Peluangnya ada, hanya juga tetap hati-hati untuk masuknya karena pesaingnya juga banyak. Jadi produk-produk sejenis dari negara lain, dari Malaysia, kemudian dari China, itu juga dari Pakistan sudah masuk tawarkan, Bapak Ibu tawarkan tampilannya bagus, tampilannya menarik, bahannya oke, dan juga harganya, yang ini yang penting nih, harganya bersaing. Saya pikir masih bisa ada jalan untuk masuk. Kalau untuk pengguna hijab di Brunei, kalau kami perhatikan mereka tidak suka yang modelnya macam-macam. Jadi model yang biasa gitu, banyak yang biasa gitu saja. Ya. Gitu. Enggak syari gitu, enggak. Tapi enggak kayak di Indonesia yang fashionnya udah lebih maju gitu ya. Banyak kan modelnya biasa. Untuk pakaiannya untuk perempuan, mereka sukanya yang motifnya kembang-kembang. Iya, gitu. Ya, itu mungkin sementara. Bisa terjawab nih dari
Oke Pak, untuk dari KBRI sendiri ini ada yang minta kontak, nanti bisa menghubungi siapa Pak untuk Ya, berkoordinasi Pak? silakan. Tadi kami sudah tinggalkan alamat email. Bisa tadi ada di setting kalau nggak salah, bisa tulis Ada lagi. ya? Ya, Oke, mungkin bisa monggo. di ini ya Pak ya? Bisa Ya, di... ya, ya. Oke, Yang saya... utama, maaf Ibu, Bapak Ibu, sekiranya Bapak Ibu berminat untuk masuk ke pasar Brunei, yang pertama tentu yang kami sangat harapkan dari Bapak Ibu dapat mengirimkan company profile, kemudian katalog produk, terus lebih baik lagi jika bisa kirimkan sampel barang. Kami di KBRI ada sekitar 22 importir yang sudah berkontak gitu, yang bisa kita sebarkan sampel barangnya kepada mereka. Jadi Brunei ini memang pasarnya kecil dan lucu. Importir yang kita hubungi pun pada saat kita tanya, Anda bagaimana tahu barang mana yang akan ngetrend, barang mana yang akan jualnya banyak. Mereka bilang, kami yang sudah 20 tahun di sini tidak bisa secara pasti menentukan barang mana yang kira-kira akan booming di Brunei. Indikasinya pasti ada, Kalau misalnya populer di Indonesia, insya Allah populer di Brunei. Atau misalnya populer di negara Eropa, insya Allah populer di Brunei. Nah, indikasinya ada, tapi secara pasti mereka tidak bisa bilang yang mana. Karena itu, para importer di sini lebih suka kalau ada sampel barangnya, gitu, mereka bisa lihat langsung. Jadi nggak cuma foto, barangnya hadir, bisa dirasakan. Oh ini kira-kira nih, misalnya hijab. Oh ini kira-kira ini bahannya panas nih, nggak suka orang Brunei. Nah itu bisa mereka komunikasikan. Kalau cuma foto atau gambar atau deskripsi yang sifatnya tertulis tidak bisa terbayangkan ya. Tapi kalau sudah datang barangnya, kita kasih lihat ke calon importer dan mereka ada ketertarikan, misalnya dengan harga yang menarik dari Bapak Ibu, mereka bisa memberikan informasi tambahan di mana bisa menjadi bahan masukan kayak matching dengan apa yang dikehendaki oleh pasar. Gitu barangkali. Terima kasih Bu. Oke, siap. Tadi sudah di-share ya Pak ya untuk alamat email. Teman-teman yang ada di sini bisa dicek di chat. Untuk selanjutnya ada yang bertanya ke Pak Muhammad ya. Pak, bagaimana sih Pak mencari calon bayarnya Pak? Bayarnya itu seperti apa tuh yang bisa kita dapatkan tuh? Bagaimana cara-caranya Pak? Tips-tipsnya. Oke, izin menjawab ya, Bapak Ibu. Untuk hal yang simpel mungkin boleh dicari di sosmed itu supaya misalnya tidak terlalu banyak biaya yang keluar. Tapi kalau misalnya memang pengen lebih baik, kita bisa datang atau mengunjungi pameran-pameran internasional. Nah, cuman mungkin kan untuk saat ini pameran-pameran internasional itu secara virtual ya, seperti itu. Ada kendala ya Pak, secara virtual masih banyak peluang nggak Pak di masa pandemi ini Pak? Menurut saya kurang efektif untuk expo virtual ini. Kurang efektif ya. Oke. Mungkin bisa nanti dari Kementerian Perdagangan ya Pak Situmeyang ya bisa mensiasati lagi Pak, karena kalau kurang efektif Pak. Bagaimana untuk mensiasati di masa pandemi ini Pak untuk promosi-promosi UMKM Pak Situmeyang? Ya kalau saya kira kalau menghubungi dengan Kementerian Perdagangan ya Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi ke FTA Center tempat Bapak Ibu. Contohnya kalau di Bandung ada FTA Center. Jadi beberapa hal di sana juga ada sosialisasi, ada edukasinya juga. Ya mereka juga punya bagian-bagian yang dapat berkomunikasi lah dengan rekan-rekan kami di ITPC atau perdagangan di luar negeri. Jadi artinya banyak potensi untuk kita masuki, tetapi ya itu tergantung kreativitas pelaku usaha untuk membuka peluang-peluang itu. Ya kita juga harus aktif masuk ke market yang tadi Pak Muhammad sampaikan juga. Saya lihat juga tadi sarannya juga memang beliau sangat aktif. Nah kita semua ini pelaku usaha juga mesti aktif juga mengikuti beberapa peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang bisa kita hadiri. Saya kira itu Bu. Jadi bisa saja
di Kementerian Perdagangan juga ada di Direktorat Pengembangan Ekonomi Ekspor Nasional, PEN ya, dan hal yang sebagainya. Jadi artinya banyak potensinya yang bisa kita masuki bagi UMKM. Nah, yang saya selalu tekankan kepada teman-teman pelaku usaha adalah bagaimana kita memiliki produk itu, kita ketahui dulu produknya, kuasai dulu produknya. Ada kesempatan yang sebelumnya ada business matching, kita nggak menguasai produk kita, produk knowledge kita nggak kuasai. Ada calon buyer ketika menanyakan produknya secara detail, kita nggak bisa menyampaikan. Makanya tadi kami tekankan ketika melakukan promosi, kita harus buat company profile yang benar-benar bukannya looks ya, tapi memiliki kualitas penyampaian pesan yang bisa dipahami oleh buyer, calon buyer, bahasa Inggris contohnya. Selanjutnya katalog. Katalog ini menyangkut komoditi yang mau kita tawarkan. Di mana kita dapat, berapa produksinya, ya kan? Berapa produksi bulan? Kenapa? Kita bicara pada pasar global. Kebutuhan pada produk komoditi yang volumenya sangat besar dan akan tertuang pada namanya sales kontrak. Jadi hal produk ini bagian dari yang harus kita kuasai selain dari aspek promosi tadi. Jadi maksud saya adalah selalu saya tekankan produk dulu. Jangan sampai kita produk belum kuasai kemampuan kita, kapasitas produksi kita, kita langsung masuk ke pasar global, masuk ketemu calon buyer. Ujung-ujungnya bingung menyampaikan apa, grogi. Terjadi baik calon buyer menyampaikan, next week aja kita melakukan virtual business matching lagi. Nah, hal seperti inilah merugikan kita. Nah, maksud saya step by step inilah bagi saya secara juga sama-sama pelaku usaha memastikan produk itu bagian dari yang utama harus kita pahami selain dari aspek pemasaran yang harus kita kuasai. Itu saja Bu Marlina. Siap, product knowledge ya Pak ya, product knowledge dan company profile yang komunikatif ya Pak ya. Betul sekali. Oke, untuk dari Pak